beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Saya ingin juga menyapa kepada Bapak Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dia telah memelihara kita sepanjang minggu ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, Bapa. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa, untuk anugerah-Mu, untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan, para pelayan-Mu dan jemaat-Mu yang hadir Bapa. Engkau urapi, suci kuduskan kami, untuk kami layak di hadapan-Mu, layak menerima hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang kudus. Engkau Bapa yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku
takut dan berseru, kami datang padamu Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus Engkau Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang dengan segenap hati kami Bapa. Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh sujud menyembah-Mu. Amin Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah Bapa. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kudus, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Bapa. Haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus
kasih-Mu dinyatakan Tuhan. Di saat Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Haleluya. Pegang terus tangan kami Bapa. Jangan pernah Kau lepaskan kami Bapa. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Yesus. Engkaulah alasan kami selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, susah kudus, kudus.
bangkit berdiri, kita akan lebih lagi, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak dipuji. Amin. Amin. Sekali lagi, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Yeay! Masih semangat, amin. Amin. Masih mau memuji Tuhan, amin. Yes, mari lagi kita lebih dahsyat, lebih
lebih girang, lebih bersorak lagi kita memuji Tuhan. Amin. Yeay. Amin.
Silakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Di saat kami dalam masalah, di saat kami dalam kelemahan, Engkau Tuhan selalu ada bagi kami. Engkau menguatkan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Kami hidup oleh karena percaya Bapa. Meskipun saat ini kami belum melihat jalan itu, tapi kami tahu Bapa, bahwa rencana-Mu indah dalam hidup kami. Kau rancangkan yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Bapa. Ku tidak akan menyerah meski dalam
Biarlah segala anugerah-Mu melingkupi setiap kehidupan kami. Kami bawa hati kami, Tuhan. Engkau lihat pribadi kami. Engkau yang tahu hati kami, Bapa. Kemampuan kami terbatas, tetapi kami melihat Allah yang tidak terbatas bekerja di tempat ini. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Amin. Bebaskan kami dari segala ikatan. Engkau urapi setiap jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, Tuhan. Sebentar kami sehidangan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Kami mau menghargai dan menghormati tubuh dan darah-Mu, karena di situ ada berkat yang luar biasa. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami, berbau harum di tahta surgawi, dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih juga buat Ibu Gembala ya memberikan kesempatan buat kami ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan GPI Solution. Ya, kami dari Bali. Kami bawa rombongan. Ya, saya baru tadi kaget ke belakang, ada salah satu pelayan Tuhan yang luar biasa di GBI Eklesia bersama-sama dengan kami, Ibu Ona ya. Dan ini juga ada di gereja Pantekosta, saya lupa. Ya, saudara saya juga tangan kanannya gembala. Dari Jogja juga ada, kebetulan di Makassar. Ya, buat Pak Pung Yopi dan Ses Eli bersama-sama dengan kami. Ini juga salah satu yang dulunya adalah majelis gereja di Protestan. Ya, dan kita bisa bersama-sama di tempat ini. Saya baru pertama kali bisa ada di tempat ini ya. Jabatan kami adalah gembala dan saya suka ngajar, makanya saya selalu pakai PowerPoint, tapi tidak apa-apa kalau hari ini tidak ada PowerPoint. Saya baru habis dari Papua. Ya, dan dari Papua saya ke Sentani hari Jumat. Ya, hari Kamis saya di sini. Saya ingin memampatkan waktu saya 9.15. Saya harus memampatkan dengan benar waktu ini. Habis dari Sentani, saya ke KKR di Sentani dan minggunya di gereja Gidi Protestan, ya gereja terbesar di Papua, ya khusus Gidi. Hari Senin pelayanan di gedung di DPR di provinsi, kebetulan ada di situ partai-partai, ya ketua partai minta doa di tempat itu. Hari Selasa saya ke PNG, ke Papua Nugini. Ya, hari Rabu saya mesti nyebrang kembali ke Indonesia. Saya nyebrang ke satu pulau kecil karena Papua itu kecil-kecil. Itu ke tempat GBI. Saya lupa namanya. Jadi saya nyebrang ke sana pakai perahu berempat. Dan hari Kamis saya ke tempat ini, saya betul-betul dikerangkeng oleh saudara-saudara. Ya, enggak balik kemana-mana, saya harus berbagi firman sampai 5-6 jam. Dan hari Minggu terima kasih saya di tempat ini. Ya, pelayanan kami di Kuta Bali. Ya, jadi Bapak Ibu ada seorang pelayan Tuhan, pengusaha, anak-anak sekolah, kita belajar tentang Sungai Kerit. Ya, saya rindu pelajaran tentang Sungai Kerit ini kita akan memahami apa sih? Ya. Pada waktu saudara sekarang belajar tentang hari ini, saya percaya waktu dulu pelajaran tentang Sungai Kerit ini, saya berjemaat itu hanya 4 orang.
Tapi saya setia. Ya, setia sama Tuhan. 4 orang saya pasang kursi 50. Jadi tidak mengganggu. Sehingga tahun ketiga keempat saya mesti pindah karena tidak cukup tempat, mesti di pintu duduknya. Akhirnya harus pindah lagi. Ya, pesan-pesan Tuhan itu penting untuk disampaikan dan saya berjalan dengan pesan-pesan Tuhan, apa yang harus saya melangkah. Ya. Dan dari 4 orang, 50 orang, sekarang sudah pindah. Saya siapin kursi 100, sudah nggak cukup. Mesti pindah. Bagaimana solusinya? Jadi saya harus buat 2 kali, 3 kali ibadah. Di hari Senin di tempat lain, daerah Canggu. Ya, hari Selasa daerah Tabanan itu perjalanan 2 jam. Karena saya bilang jangan masuk ke tempat saya nanti nggak muat. Ya, hari lain saya buat lagi di Sanur. Dan yang mendukung semua anak-anak muda. Pemain-pemain musik saya anak-anak muda. Mereka sibuk sekolah. Saya bilang harus sekolah. Ya. Dan pada waktu saya berangkat ke sini, jujur anak saya WL, dia masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit dan ada masalah di paru-parunya. Sangat mengganggu memang. Tuhan, ini bagaimana mau KKR? Anak sendiri terbaring di rumah sakit. Saya masih ingat pelayanan nomor 1. Amin. Saya dulu pengusaha, saya tinggalkan semua. Saya cari Tuhan. Secara manusia tidak mampu berjalan. Tetapi Tuhan pelihara. Dan saya teruskan. Ya, teman sekolah saya S1 dan saya teruskan di S2. Dan anak-anak saya kuliah tahun depan sama-sama. Yang laki, bayangkan seorang pendeta. Tapi anak-anak selesai. Yang laki harus ke Austria. Sekolah S2 untuk penerbangan, untuk mesin pesawat. Tuhan pelihara. Tuhan bertanggung jawab. Ya. Dan jemaat Tuhan di tempat ini, biasanya saya di GBI Eklesia, tetapi Tuhan gerakkan di tempat ini. Karena ini, Sungai Kerit ini penting. Ada banyak anak-anak Tuhan bingung, apalagi zaman COVID bingung. Tuhan, bagaimana situasi dan keadaan saya Tuhan? Ekonomi terganggu, gereja terganggu. Anak Tuhan tidak boleh terganggu. Ya, mari kita belajar dalam Sungai Kerit, belajar dari Sungai Kerit berbicara tentang ini. Mungkin saudara sudah banyak mendengar, tetapi ada sebuah pewahyuan. Ya, kita lihat di dalam ayat ini, Elia manusia biasa ini, Yakobus 5 ayat 17. Jadi jangan saudara berpikir Elia itu nabi besar. Ayat Yakobus 5 berkata dia manusia biasa sama dengan kita. Ya, sama. Dan Allah mendidik Elia di Sungai Kerit adalah Allah yang sama mendidik kita. Tidak ada perbedaan. Ya, saya lihat ini pasti ada pengusaha-pengusaha muda, ada yang kerja. Ayo kita belajar di sini. Supaya jangan nanti gaji turun, saudara bingung. Omset turun, saudara bingung. Ya, ayo kita belajar di sini. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 9. 1 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan berkata, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya.
dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau. Banyak dengar ayat ini. Tapi apakah ayat ini kita mampu menjalaninya? Kalau saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja 13, kata kerit. Saya minta izin harus kembali kepada bahasa asli. Ya, bukan Pak kok Ibrani-Ibranian, Yunani tidak. Kita harus belajar bahasa asli. Ya, kata kerit itu keret. Kata keret bahasa Inggrisnya cutting. Di dalam pengertian ini, kata kerit itu sungai tempat Elia bersembunyi selama kekeringan di timur sungai Yordan. Saudara tahu, kalau kita lihat sungai Yordan ini, asal kata kerit adalah kaurat. Kata kaurat itu adalah dipotong, ditebang, dan ada sesuatu yang dikerat. Jangan marah dengan proses. Jangan marah kalau ada kegagalan. Jangan marah kalau situasi dan keadaanmu terpuruk. Loh Tuhan, aku berjanji Engkau memberkati. Tetapi kalau situasi keadaan kita dibawa di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ada sesuatu yang saudara dipotong. Ada harga diri. Ada perasaan. Yang dulu mungkin saudara serba ada, tiba-tiba tidak ada. Yang dulu saudara bisa melakukan sesuatu, tiba-tiba saudara tidak bisa melakukan sesuatu, tidak berdaya. Terkadang saudara dihina, terkadang saudara dihakimi, dituding-tuding, dibicarakan. Semakin banyak tudingan, semakin saudara dibicarakan, semakin bagus. Bagi kami itu berkat. Elia dikejar-kejar oleh Isabel. Oleh Isabel ini menghasut daripada suaminya Ahab. Dan apa yang terjadi? Elia mau dibunuh. Elia ini bukan takut, bersembunyi. Tetapi saudara belajar tentang firman ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau bicara di tempat ini. Dan saudara perhatikan kata dikerat, kata dipotong, itu cara berpikir. Roh, jiwa, tubuh. Kalau tubuh, makanannya 1 hari 3 kali, makan, minum, dan apa saudara makan. Pikiran, itu berbicara sukacita, damai sejahtera, itu berbicara perasaan kehendak. Dan roh makanannya apa? Firman, pujian, penyembahan. Kalau roh saudara kuat ini tidak terpengaruh. Tapi kalau roh lemah, tubuh ini sering mengganggu dan pikiran. Kita gagal. Kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita kecil, kita miskin, kita tidak berdaya. Ini tubuh, mata jasmani kita selalu melihat. Pikiran terganggu dan roh. Mana jawabannya? Tuhan, aku sudah berdoa, berpuasa, mana jawabannya? Tapi kalau roh saudara kuat, Elia dibawa ke sungai Kerit. Kita belajar kenapa dibawa ke sungai Kerit. Mari kita lihat cara pandang di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10 dan 12. Harus ada ayat pembandingnya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman,
dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara perhatikan ayat ini. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir, kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Panglima Naaman gusar panas hatinya. Ada Albana, ada Parpar. Kenapa sungai Yordan? Kenapa sungai Yordan? Ada yang jauh lebih bagus. Saudara perhatikan, ini ayat pembanding daripada kita 1 Raja 7:14. Kalau kita lihat dalam terjemahan Ibrani bahasa aslinya, saudara lihat anak sungai Yordan yang kotor dan berlumpur, tempat yang justru dipilih. Kenapa yang tidak besar? Kenapa saudara ada di tempat ini? Kenapa yang kecil? Mohon maaf. Karena Allah sedang berbicara di tempat ini. Kenapa sungai bukan Albana? Sungai Yordan itu dihina oleh Panglima Naaman. Tetapi kenapa Allah pakai anak sungainya? Bukan sungai Yordannya, justru anak sungainya. Kadangkala kita suka disepelekan. Kadangkala kita tidak dipandang mata. Modalku kecil, nanti dulu. Saya tahu persis seorang pengusaha. Saya tahu persis. 30 tahun saya seorang pengusaha. Ibunya punya restoran di Bali. Tapi saya mau bilang, saya belajar betul. Banyak persoalan sedang terjadi. Menghadapi jemaat pusing. Pusingnya apa? Kalau utang 1-2 juta, ya nggak masalah. Tapi utang sampai puluhan miliar. Lalu saya berkata, enggak mungkin. Saya orang kecil. Saya pendeta kecil. Halo. Tetapi kalau saudara mau belajar tentang Elia ini, tentang sungai Kerit, saudara akan mengerti posisi saudara di mana. Kalau saudara ditempatkan di tempat ini, saudara mengerti. Ada sekitar 8 pendeta di Papua duduk. Ada satu pendeta GBI juga duduk. Di Papua juga saya tidak tahu dari mana. Ada anggota-anggota partai juga duduk di situ. Ketika menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, Papua harus dipulihkan. Tidak bisa seorang pemimpin harus bertobat. Dan ketika selesai dari semimbar, pemimpin-pemimpin mereka bersatu hati. Kami harus dipulihkan lebih dahulu. Baru masyarakat kami akan mengalami damai sejahtera. Kalau saudara memulai sebuah perubahan, maka saudara harus dipulihkan lebih dahulu. Jangan lihat anak-anak minta dipulihkan. Orang tua harus dipulihkan lebih dahulu. Mungkin pada saat ini, mohon izin, firman-Nya tidak menyenangkan telinga. Tapi kita sedang mengajar firman Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Saudara perhatikan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Allah menarik Elia dari komunitas lamanya untuk diam di sungai Kerit. Apa yang membuat persoalanmu, doamu mengalami kegagalan? Tuhan ingin menarik komunitas dalam kelemahan. Saudara dibawa untuk masuk dalam rencana Tuhan. Saudara harus mengerti di situ. Tuhan gagal, aku gagal.
Aku sekolah tidak bisa ada uang sekolah Tuhan. Biaya kontrak, operasional perusahaan. Aku mengalami Tuhan. Ada banyak persaingan bisnis. Bali banyak persaingan bisnis. Tapi bagi anak-anak Tuhan, saya ajar mereka. Kalau Allah, saya selalu punya pemikiran begini. Dari jam 6, matahari terbit, jam 12 ada di atas, begitu sore, kalau di Kuta ya bisa lihat matahari terbenam. Sore terbenam dan itu rutin. Kalau Allah mengatur itu dengan rutin dari dulu sampai sekarang, pertanyaan adalah, ketika matahari ada jam 12 di atas, bisa saudara bilang gini, matahari, jangan bergeser ya. Saudara pingin lihat matahari terbenam lagi, asik kalau di Kuta. Lalu saudara bilang, jangan, saya pingin lihat 3 jam lagi. Bisa? Kalau itu dia atur tepat waktu. Masa sekedar hal-hal sekolah, masa sekedar hal-hal untuk usaha pekerjaanmu, masa masalah pelayananmu dia tidak bisa atur. Begitu hujan turun, saya bilang stop, jangan hujan. Tapi Allah sanggup. Maka pemikiran di dalam Pak Elia, ada hal-hal yang dikerat di sini. Elia pergi, diam kamu di sana. Di tempat yang kecil, di tempat sungai yang kotor, diam kamu di sana. Elia diajar mengerti perspektif Allah. Pola pikir Allah yang dia harus mengerti. Terkadang kita paksa Tuhan. Seringkali kalau kita berdoa, kita paksa Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab. Oh, mantap. Besok, saya nggak mau jadi singer Tuhan. Saya tidak mau main musik Tuhan. Tuhan harus jawab ya. Tidak bisa begitu. Jangan paksa Tuhan. Elia berdiam. Dan saudara tahu, ketika di dalam poin pertama ini, kenapa Allah membawa Elia ke tempat yang kecil? Kenapa? Karena di tempat yang kecil itu, Elia mengalami sesuatu yang dikurung, dan dia tidak boleh kemana-mana, dan dia tidak punya aktivitas, dan dia diam di situ. Nggak ada toko. Nggak ada toko di situ. Allah tidak berbicara pada saat itu. Cuma Allah katakan, kamu diam di sungai Kerit, aku akan pelihara engkau. Dan aku akan perintahkan burung gagak. Saudara lihat. Dan di dalam pengertian ini, Elia belajar taat. Saudara ditaruh di tempat ini, saudara belajar taat. Mungkin perasaan saudara pernah gesekan satu sama lain sama pelayan Tuhan. Mungkin saudara pernah gesekan sama hamba Allah. Mungkin saudara pernah gesekan sama gembala. Mungkin saudara pernah gesekan antara satu tempat duduk yang satu, tempat duduk yang satu. Tapi saudara belajar di situ, diam. Apa yang Tuhan mau pakai buat saudara di tempat ini? Dan ketika dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia tak banyak bertanya kepada Tuhan. Ingat pada waktu 5.000 orang kelaparan, belum suami, belum anak, belum istri. Lalu Yesus juga tanya, apa yang ada padamu? Cuma 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Apakah sanggup untuk memberi makan 12 murid Yesus? Jangankan 12 murid, yang 5.000, 12 murid aja nggak sanggup. Tapi murid-murid tidak banyak omong. Bawa ke tangan Tuhan. Kalau saudara punya persoalan dalam kehidupan saudara, perjalanan hidup saudara,
secara logika tidak mungkin. Tapi bawa ke tangan Tuhan. Amin. Amin. Saya berharap wajah-wajah penuh pengharapan. Harus pasti sama Tuhan itu. Ya, saudara lihat, bukan merpati tapi burung gagak dari pagi sampai petang. Terkadang Papa minta tolong kepada saudara keluarga yang lebih sukses. Tolong saudaraku, saya lagi susah, butuh biaya. Banyak orang berharap kepada manusia, tapi Allah merombak bukan burung merpati, tetapi burung gagak. Tidak masuk di logika cara kerja Tuhan. Itulah pelayanan di Bali. Cara manusia kami tidak sanggup kalau lihat operasional. 1 tahun biaya kontrak itu, kalau di tempat kami itu ada yang 150, ada yang 500 juta 1 tahun. Beli di Bali nggak sanggup. Tapi saya ketemu orang Jakarta, dia punya ruko, terus dia bilang, lantai 3, Bapak pakai sudah ini. Harus ada biaya. Sudahlah, 80 juta. Habis itu berjalanan berapa 1 tahun 2 tahun, sudah tak kasih turun lagi. Dicicil lagi. Terkadang, kalau Tuhan gerakkan orang seberang untuk memberkati usahamu, apa yang tidak mungkin? Hah? Amin. Kenapa kita selalu berpikir tentang logik? Tapi Allah tidak mau berkarya, melakukan kuasanya dengan pikiran kita. Tapi Allah ingin melakukan segala sesuatu itu di luar pikiran kita, karena pikirannya Dia sangat sempurna. Amin. Saudara harus punya kepastian hari ini, berangkat dari hari ini untuk menatap hari esok. Kalau hari ini saudara gagal paham tentang peristiwa Sungai Kerit, saudara banyak menangis, kecewa, doa nggak kejawab-jawab. Saudara belajar, lihat Allah dalam hidupmu. Jangan lihat dirimu dalam hidupmu, tapi lihat Allah dalam hidupmu. Amin. Karena ukuran Tuhan bukan ukuranmu, tapi ukuran Allah itu sempurna bagi hidupmu. Dan saudara lihat dalam ayat 7, saya harus cepat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jangan kau andalkan kekayaan. Jangan kau andalkan kemampuanmu. Dan saya bilang sama istri, Ma, berdoalah supaya saya selesai S3-nya. Ini anak harus pergi keluar, harus sekolah S2. Tapi kami sepakat. Saudara, yang saya kenal Allah saya, Bapak saya, Yesus saya, kalau minta roti, Dia tidak kasih batu. Amin. Kalau saudara panggil, saudara mencari, saudara dapat. Saudara ketuk, dibukakan, minta, diberi. Banyak anak Tuhan tidak mau minta. Pada waktu sungai itu menjadi kering, dan kami pernah dibuat sungai kering, mobil 4 habis dijual untuk operasional. 1 rumah habis, 2 rumah habis, dan Tuhan izinkan kami menderita. Saudara, tapi apakah saya pulang kampung? Tuhan bikin saya menderita. Restoran tutup, 3 perusahaan tutup. Aku kecewa Tuhan. No way. Tidak ada jalan untuk kecewa. Tidak ada jalan untuk putus harapan. Karena Dia Allah yang hebat. Apa susahnya kalau Tuhan kembalikan itu semua? Batas waktu sampai kita mengerti dan benar-benar sampai
pikiran Allah kita pahami. Terkadang sampai tahun ini saudara tidak lihat jawaban, semakin ditekan. Sudah Tuhan, aku persembahan perpuluhan, masih ditipu orang. Masih Tuhan rugi Tuhan. Tuhan terkadang izinkan itu terjadi. Karena Tuhan lihat hatimu. Tuhan ingin lihat seberapa jauh di tengah penderitaan. Makanya ada ayat berkata begini, mengucap syukurlah di dalam segala. Oke, pintar jawab. Kalau menderita, mengucap syukur? Takut. Kalau menderita, mengucap syukur? Malaikat catat. Ya. Pada waktu di Sungai Kerit, lalu Elia mempraktekkan. Ketika dia sudah cukup waktunya, Elia tidak akan bisa menurunkan api kalau kita lihat ayat selanjutnya. Ketika dia naik gunung, di situ dia berdoa dan dia lihat bujangnya. Bujang, sudah ada awan, sudah ada hujan belum? Yang kedua lagi datang, sudah lihat awan, sudah lihat hujan belum? Elia paham di Sungai Kerit. Pola pikirnya dirombak. Ketika saudara menderita, ketika saudara dalam keadaan terjepit, saudara banyak belajar di situ. Amin ya. Supaya apa? Supaya saudara cakap untuk mengerti hati Tuhan. Untuk terus dengan saudara menjadi WL. Penyembahnya bagus. Ya, kalau anak saya itu suka sekali menyembah. Tapi ketika ada gangguan di hati, apakah penyembahannya juga sama? Halo? Harus sama ya. Haleluya. Pada waktu praktek, Elia dibawa untuk mengerti. Tetapi sebelum praktek, Elia sudah paham isi hati Tuhan. Maka di dalam Roma 12 ayat 2, kalau saudara mau lihat jawaban, kalau saudara mau lihat keberhasilan, kalau mulai pelayanan ini sukses, kalau mau lihat anak-anakmu sukses, ini ayat sangat tidak enak. Kami alami. Waduh, tidak enak. Beberapa kali kami harus banyak kehilangan. Tapi Tuhan bilang begini. Roma 12 ayat 2, coba boleh dibacakan. Kalau saudara diberkati, itu kehendak Allah. Kalau saudara ditolong oleh Tuhan, itu kehendak Allah. Tetapi saudara harus pilih. Ketika saudara diberkati, mana yang baik dan mana yang tidak. Jangan kembali ke laptop. Saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ketika saudara dijawab, kembali kepada masa lalu. Kembali, go to laptop. Tuhan tidak mau begitu. Kata berubahlah itu metamorfo. Dari ulat. Masuk kepada kepompong. Kepompong itu ruang geraknya nggak terbatas. Ruang geraknya nggak bisa. Dia harus diam di situ. Terkadang saudara dalam penderitaan, terkadang saudara dalam proses kehidupan, saudara tidak bisa bergerak di situ. Dasar miskin, dasar tidak punya. Sudah, tetap berdoa. Dasar gagal. Waktu saya pelayanan sama orang yang, waduh, ini mohon maaf kata, saya harus hindari kata-kata yang tinggi-tinggi. Saya harus hindari. Ada seorang pengusaha yang sangat sukses, hampir bunuh diri. Karena apa? Tidak sanggup.
hutangnya puluhan miliar. Tidak sanggup. Tapi ketika kita melayani, Bapak, untuk apa dibawa semua itu? Bapak sudah umur 70, berapa makan? 1 piring, 2 piring kah yang Bapak makan? Mau bawa kemana? Paling kita pulang 1 kali 2 meter, Bapak. Kita tidak bawa itu mobil. Kita tidak bawa itu semua. Metamorfo. Ada hal yang saudara dikerap di situ. Cara saudara berpikir. Yang mungkin suka maki-maki. Sandal jepitlah kau. Topleslah kau. Ya istri langsung balas. Kamu juga. Itu harus diubah. Tuhan tidak mau memberkati kalau mulutnya gampang keluar kata-kata yang tidak bijak. Tuhan tidak mau saudara suka merendahkan orang lain. Tiga perusahaan kami jadi direktur, tapi jadi hamba Tuhan kami pernah dipukulin meja, digini-gini kan. Terima kasih Tuhan. Belajar merendahkan hati. Yesus cuci kaki murid-muridnya. Kalau dia mencuci kaki muridnya, siapa kita? Metamorfo harus berubah. Supaya apa? Saudara jadi kupu-kupu. Indah dipandang orang. Tetangga-tetangga melihat. Pelanggan-pelanggan melihat. Ini anak Tuhan. Kata-katanya kata-kata berkat. Bukan kata yang sembarangan. Sampai rupa Kristus terbentuk dalam kamu. Galatia 4:19. Sampai rupa Kristus. Itu sampai tetanggamu melihat ada Kristus. Pelanggan-pelangganmu itu melihat ini anak Tuhan yang jualan. Kok saya damai sejahtera. Tuhan kirim jemaat-jemaat bukan yang susah-susah. Tapi dirombak pola pikirnya. Dan mereka bergerak di dalam rencana Tuhan. Dan mereka mengerti bagaimana hidup bersama Tuhan. Saudara perhatikan. 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon. Bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon. Diam di sana. Sudah di Sungai Kerit, dia mengalami kekeringan. Sungainya sudah tidak ada lagi, sudah kering. Pergi lagi ke Sarpat. Saudara tahu apa arti Sarpat? Sarpat itu perjalanannya 170 km. 40 hari dari Kerit pergi ke Sarpat. Cukup lama dan cukup jauh. Tetapi apa yang terjadi? Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara lihat, kata Sarpat itu tesakrefat. Asal katanya sarfat, tesaraf, memurnikan, melebur, terus-menerus, diadakan pengujian, tukang pemurni, logam atau emas dan perak. Asal kata sarepta, itu peleburan. Jadi ketika ada di Sungai Kerit, dia mesti berhadapan dengan, mohon maaf, seorang perempuan yang ditinggal suami tetapi tidak punya apa-apa. Lalu Elia tidak mengerti kenapa dibawa ke sini. Punya segenggam tepung. Kalau pertama itu dilihat itu belum ada makan, tidak ada makanan, mesti kirim burung gagak. Yang kedua, di situ engkau harus melebur. Pelajaran di Sungai Kerit melebur. Adakah kita perkataan kita membangun orang yang dalam kesulitan ketika kita mengalami kesulitan? Terkadang kita ego, ini kesulitanku, ini prosesku. Terkadang kita nggak berpikir pada orang lain.
Tetapi tidak bagi Elia. Saudara lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 12. Dikatakan di sini perempuan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami mati. Dan masuk di logika, Elia dibawa kepada seorang perempuan yang hanya punya tepung. Tapi saya mau bilang begini, perhatikan ini. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Olahlah bagiku. Saudara, ada kata profetik di ayat 13. Maka saya selalu menganjurkan kepada jemaat-jemaat, kalau sepi tempatmu, perkatakan profetik di situ. Aku diberkati. Anakku diberkati, itu menentukan. Anakku sukses. Pernah nggak saudara ngomong, kita rugi, kita nggak untung, anak ini anak yang bodoh. Hati-hati dengan perkataanmu. Itu jadi. Itu menentukan. Dan saudara lihat kata profetik di ayat 13 itu, jangan takut. Itu pertama. Jangan takut. Buat aku dulu. Ini Elia kadang-kadang gak sopan kalau menurut sekarang. Sudah tidak punya, kasih buat pekerjaan Tuhan dulu. Kira-kira saudara berani gak? Kami tidak dibantu sinode. Waktu kami jual rumah 1 miliar lebih, semua kami pergi untuk kasih Tuhan. Saudara, jangan sorga dihitung dengan nilai uang. Tidak. Tapi jangan lakukan itu kalau saudara tidak bisa. Jangan. Pada waktu itu Tuhan panggil Petrus, tinggalkan itu semua, ikut aku. Saya duduk di pinggir gini, Tuhan, satu persatu hilang. Sampai saya menangis, Tuhan ini benar enggak? Tapi Tuhan izinkan. Jangan takut hambaku. Ada orang Jakarta datang, seorang hamba Allah. Mulai saat ini, kamu berhenti jual, sisa 1 mobil. Dari 4. Mulai hari ini, stop. Aku yang tanggung jawab. Dan sampai hari ini, Tuhan tanggung jawab. Kami kemana saja. Pada waktu pelayanan di Singapura, orang sakit, minta kami 2 minggu. Tidak, cukup 1 minggu saja. Besok pasti pulang. Pulang. Harus pelayanan kuasa. Pola pikir Sarpat adalah pola pikir Kerit. Pola pikir Sarpat ini menderita. Tetapi Elia sudah belajar di Sungai Kerit. Perkataanmu itu menentukan. Kata Sarpat itu peleburan. Elia sedang dilepur untuk apa? Membantu jemaat Sarpat ini untuk berpola pikir. Besok aku mati itu ditinggalkan. Besok itu adalah besok engkau diberkati. Jangan berkata Tuhan. Terkadang kita buat kesalahan sendiri, tapi ketika saudara datang kepada Tuhan minta ampun, saudara, Tuhan akan berbicara, akan bekerja. Semua punya kesalahan. Tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Terkadang utang sampai berpuluh-puluh juta, berratusan juta, bermiliar-miliar, datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan tukang selesai utang, bukan. Tetapi Tuhan cari solusi jalan keluar. Cari jalan keluar buat saudara. Tuhan kasih hikmat. Dan 1 Raja-Raja 14 penutup saya. Lebih 5 menit, minta maaf. Saya harus selesaikan ayat terakhir. 17 ayat 14.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ibu Gembala, perkatakan profetik kepada jemaat. Besok engkau diberkati, tidak akan pernah habis tepung ini. Apapun persaingan di kota yang besar ini, tidak pernah ada kegagalan bagi jemaatku. Amin. 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 Perkatakan para pelayan Tuhan, aku sudah melayani, aku tidak ada kegagalan karena aku melayani dia. Dia tanggung jawab bagiku. Maka setiap minggu, halo, pelayan-pelayan Tuhan jangan banyak alasan untuk tidak melayani. Mohon maaf ya. Ya. Tapi ini enak untuk dibicarakan untuk Tuhan. Karena di situ engkau diberkati. Tidak ada kita kerja orang sama bos di bumi, kita diberkati berlipat kali ganda. Kita kerja sama bos di atas. Dia tanggung jawab buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tundukkan kepala, saya hanya berdoa sebentar, nanti sementara pemusik kembali. Bapa, Engkau berkati jemaatmu. Hambamu sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah segala sesuatu Tuhan tanggung jawab kepada mereka. Buat mereka berhasil, apapun yang mereka lakukan, tidak ada kegagalan, tetapi keberhasilan. Dan hamba percaya pelayanan tempat ini, pelayanan yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang merasa diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, lambaikan tangan saudara. Amin. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman-Nya. Kita akan masuk dalam perjamuan. Siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Ya, haleluya. Kita sudah menerima kebenaran firman Allah. Saudara diberkati? Nah, saya percaya saudara yang di rumah juga diberkati. Amin. Kita akan terima perjamuan kudus pada hari ini, saudara. Saya undang yang melayani perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
Engkau. Aku yang sudah memanggil Engkau. Kalau Engkau ada ini, berada di tempat ini, kalau Engkau masih bisa bernafas, kalau Engkau masih bisa memuliakan nama Tuhan, ingat umatku, itu semuanya bukan karena kekuatan, namun kekuatan yang aku berikan kepadamu, kemampuan yang aku senantiasa berikan kepadamu. Ingat engkau sekalian umatku, biarlah engkau tetap arahkan hati dan pikiranmu untuk kebenaran Allah, untuk Allah Tuhanmu bekerja di dalam dirimu. Engkau persiapkan dirimu menerima hal-hal yang lebih indah lagi, menerima berkat Tuhan yang lebih lagi. Namun dari saat ini juga aku akan katakan kepadamu, tantangan demi tantangan akan engkau hadapi, masalah demi masalah engkau akan hadapi. Namun engkau sekalian sudah mendengarkan kebenaran firman-Ku, bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu ada untukmu. Yesus Tuhanmu selalu berperkara dalam hidupmu, dan aku selalu memberkati. Kuatkan, teguhkan iman dan percayamu kepadamu. Demikian juga engkau hambaku Yakub yang aku kasih. Hambaku dengar aku berfirman kepadamu. Sesungguhnya aku akan pakai engkau lebih dahsyat lagi. Aku akan perbesar kapasitas pelayananmu. Aku akan perbesar kapasitas pengetahuan tentang kebenaran firman-Ku. Dengar hambaku, di balik semuanya itu, engkau akan mengalami berbagai hal yang sesungguhnya secara manusia engkau tidak sanggup. Tetapi justru itulah kuasaku, aku akan nyatakan dalam dirimu. Engkau sendiri akan melihat terheran-heran betapa besar aku berkarya dalam dirimu. Bahkan sedetik pun aku tidak pernah meninggal engkau. Hambaku suami istri yang aku kasih, bersehatilah, sepakatlah untuk senantiasa melayani aku Tuhan Yesusmu dengan sungguh-sungguh. Maka mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam dirimu. Sekalian jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, persiapkan dirimu untuk aku juga bekerja dalam dirimu. Persiapkan dirimu untuk Tuhan Allahmu memberkati engkau. Ketika berkat itu datang dalam dirimu, jangan engkau merasa sombong. Jangan engkau merasa bahwa kekuatanmu lah yang membuat engkau berhasil. Tetapi ingatlah, semuanya itu daripada Tuhan Yesus. Semuanya itu aku berikan supaya engkau lebih lagi memperhatikan pelayanan pekerjaanku. Supaya engkau lebih lagi berbagi dengan sesamamu manusia. Ingat engkau sekalian, demikianlah aku Allah Tuhanmu berfirman kepadamu. Haleluya. Ramanata kanata kanana lama 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 lama. Biarlah perjamuan ini mendapatkan kuasa yang daripada Tuhan, dan kami boleh merasakan kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan lakukan perjamuan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Kita angkat satu pujian. Dan kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah, persiapkan bersama saudara. Dan nanti akan bersama-sama sekalian kita rintik dan bersama. Haleluya. Kita akan makan hidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang di rumah, ya, dengarkan aba-aba dari tempat ini dan kita akan makan bersama-sama. Sikina manatakana rakatakana lamaya sikiara lamanatakana ya sakata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya. Saat ini Engkau berkenan kepada kami sehingga kami bisa makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa kami, ampuni segala kelemahan kami, dan kami percaya ketika kami minta ampun kepadamu, saat itulah pengampunan datang. Dan kami percaya Tuhan, perjamuan kudus hari ini membawa dampak besar dalam hidup kami sehingga kami sukses bersama-sama dengan Tuhan.
Saudara dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan minuman dengan tanganmu ke atas. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara angkat kedua tangan saudara ke atas, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah lama natakana takana lama 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 lama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sudah layakkan kami untuk kami makan bersama dengan saudara-saudara. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau terlalu dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya kami akan lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan angkat satu pujian. Saya serahkan kepada
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan hari ini Bapa. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini memberi kami kekuatan, memberkati hidup kami. Dan biarlah Bapa, kami bukan hanya menjadi pendengar tapi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Bapa. Pakai dia lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk para pelayan maju ke depan. Dan doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Teti. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kami bisa datang menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami tahu Tuhan itu semua karena kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami mau taat, untuk kami mau diam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Saatnya Tuhan kami mau memberi, berkati setiap pemberian kami, biar pemberian kami ini Bapa menyenangkan hati Tuhan dan berguna buat pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Jingle bells, jingle all the way. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 10 Desember jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya di hari Minggu tanggal 11 Desember jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan hasil rekamannya dapat dilihat di YouTube. Ibadah perayaan Natal GPI Solution Ministries Makassar akan diadakan di hari Minggu tanggal 18 Desember jam 7 malam bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari
yang berulang tahun dalam minggu ini. Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita telah sama-sama mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Mari kita mendukung setiap ibadah kegiatan yang diadakan oleh gereja kita dengan mengambil bagian dalam setiap kegiatan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Inilah yang menjadi keyakinan kami kepadamu, bahwa Engkau besar Tuhan, Amin Tuhan. Engkau luar biasa, Yes, amin. dan kebesaran-Mu itu Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati pelayanannya di Bali, berkati keluarganya, berkati anak-anak mereka. Amin. Berkati selama mereka suami istri ada di Makassar ini Bapa. Yes. Jadikan mereka berkat di tengah-tengah keluarga. Jadikan berkat di tengah-tengah kota Makassar ini. Amin. Dan dia boleh kembali ke tempat pelayanannya di Bali dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Yes, amin Bapak. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang hadir di sini. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kinama natakan alalama, siki alalama. Kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat Allah. Ya ralama natakan naratakan alama nama datakaya katakan naralama. Diberkatilah engkau jemaat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan seluruh mata pencarianmu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah keluar dan masukmu. Kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan Allah di dalam Roh Kudus memberkati, menyertai engkau dari tempat ini, dari sekarang ini, kekal selama-lamanya sampai Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, terima kasih kehadiran saudara. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah